Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswan Adam. Kali ini saya akan membuat tugas 2 mengenai stack dan keyword. Yang pertama yaitu stack. Ada 2 nomor. Nomor yang pertama yaitu membuat function untuk reverse word dengan menggunakan konsep stack. Misalkan kata stack menjadi sketch. Langsung saja kita mulai programnya. Penjelasannya, def reverse word dan clone word ini adalah pendefinisian fungsi reverse word dengan parameter word. Fungsinya adalah membalikan atau merefresh kata yang diberikan. Stack membuat sebuah list kosong yang digunakan untuk stack membuat sebuah list kosong yang akan digunakan sebagai stack. Stack adalah struktur dari LIFO atau list in list out. Elemen terakhir yang masuk akan keluar pertama. Kita lanjut. Penjelasannya, for char in word melakukan iterasi atau perulangan pada setiap karakter char dalam word. Stack advance dalam kurung char menambahkan karakter atau char ke ujung stack. Ini seperti menyusun huruf-huruf dalam tumpukan satu persatu. Kita lanjut. Penjelasannya, reverse word kutip 2 membuat sebuah string kosong untuk menyimpan hasil kata yang sudah dibalik. Lanjut. Penjelasannya, while stack melakukan perulangan selama stack tidak kosong. Stack pop mengambil atau menghapus dan mengembalikan elemen paling akhir dari stack. Karena sifat stack adalah LIFO, kita mendapatkan karakter dari belakang ke depan. Reverse word plus sama dengan stack pop menambahkan karakter hasil pop ke reverse word untuk membentuk kata terbalik. Lanjut. Return reverse word mengembalikan kata yang sudah dibalik ke bagian yang memanggil fungsi ini. Lanjut, kita masuk ke contohnya. Penjelasannya, kata stack, kata yang ingin dibalik, hasil reverse word kata memanggil fungsi reverse word dan menyimpan hasilnya ke variabel hasil. Print dalam kurung hasil menampilkan hasil kata yang sudah dibalik, yaitu sketch. Baik, langsung saja kita run programnya. Dan inilah hasilnya. Lanjut, kita akan membuat soal nomor 2 yang berkaitan dengan stack. Baik, kita akan membuat soal kedua dari stack, yaitu membuat function untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner dengan menggunakan konsep stack. Langsung saja kita mulai programnya. Penjelasannya, def decimal to binary dalam kurung decimal number ini adalah pendefinisian fungsi desimal to binary dengan parameter desimal number. Tujuannya adalah mengkonversi bilangan desimal menjadi biner.
Lanjut. Penjelasannya, jika input desimal adalah 0, maka langsung kembalikan string 0 karena biner dari 0 adalah 0. Lanjut. Penjelasannya, membuat stack kosong menyimpan sisa pembagian atau hasil lurus dari desimal terhadap dua stack ini akan membantu mengembalikan urutan supaya sesuai format biner. Lanjut. Penjelasannya, while decimal number lebih besar dari 0, lakukan perulangan selama nilai decimal number lebih dari 0. Remainder sama dengan decimal number persen 2, hitung sisa pembagian melurus bilangan desimal dengan 2. Ini menentukan digit biner 0 atau 1. Stack append str remainder, tambahkan remainder dalam bentuk string ke dalam stack. Decimal number sama dengan decimal number sama dengan decimal number garis terus 2. Update nilai desimal number dengan pembagian bulat floor division tahap 2. Ini seperti memecah desimal ke dalam bentuk biner satu persatu di bawah. Lanjut. Binary number membuat string kosong untuk menyusun hasil bilangan biner. Lanjut. Penjelasannya, while stack selama stack masih berisi data, lakukan proses stack pop, mengambil atau menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari stack. Ini menghasilkan urutan biner dari paling atas karena biner itu dari sisa pembagian terakhir ke awal. Binary number plus sama dengan stack pop, menambahkan hasil pop ke binary number untuk membentuk bilangan biner final. Lanjut. Return binary number setelah stack kosong dan semua digit sudah dirangkai, fungsi mengembalikan hasil binary number. Langsung saja ke contoh penggunaan bilangan kelas. Bilangan 13, input bilangan desimal adalah 13. Hasil sama dengan desimal to binary dalam kolom bilangan, memanggil fungsi dan menyimpan hasil biner dari 13. Print dalam kolom hasil menampilkan hasil di layar. Baik, langsung saja kita run programnya. Bilangan biner 13 dikonversikan desimal ke biner menjadi 1101. Kesimpulannya, program ini menggunakan stack untuk menyimpan sisa pembagian, kemudian mengambilnya dari belakang supaya mendapatkan susunan biner yang benar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat program selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat tugas dari materi kedua, yaitu QWES, yaitu membuat program untuk mengimplementasikan QWES dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke programnya.
tentang antrian kasir. Ini adalah nama program. Program ini mensimulasikan antrian di kasir menggunakan struktur data QW dan kurung antrian. Lanjut. Penjelasannya, deklarasi QW sebagai list kosong. QW dideklarasikan sebagai list kosong. QW ada dalam kurung antrian adalah struktur data dengan prinsip FIFO, fish in, fish out. Artinya siapa yang masuk duluan akan dilayani lebih dulu. Selanjutnya, penjelasannya, fungsi menambahkan antrian, def tambah antrian, dan kurung nama, fungsi untuk menambah seorang ke dalam QW advance, menambahkan nama ke akhir dari antrian. Ini sesuai dengan konsep antrian yang baru datang, antrian di belakang. Selanjutnya, penjelasannya, def layani antrian, fungsi untuk melayani pelanggan yang berada paling depan dalam antrian. If QW mengecek apakah antrian tidak kosong atau ada orang yang mengantri. Nama sama dengan QW titik pop, menghapus dan mengambil elemen pertama dari antrian atau indeks 0, yaitu orang yang antri paling awal. Print dalam kurung format dalam kurung nama telah dilayani, menampilkan pesan bahwa orang tersebut sudah selesai dilayani. Else, jika antrian kosong, tampilkan pesan tidak ada orang di antrian. Langsung saja kita mulai contoh program. Penjelasannya terkait langkah-langkah penambahan ke antrian. Ali masuk ke QW dan kurung Ali, Budi masuk ke QW dan kurung Ali dan Budi, Citra masuk ke QW dan sama dengan Ali, Budi, Citra. Kedua, pelayanan antrian, panggil layanan antrian, panggil layani antrian, Ali keluar, QW sama dengan Budi, Citra. Output, Ali telah dilayani, panggil layani sama dengan antrian, Budi keluar, QW sama dengan Citra. Output, Budi telah dilayani, panggil layani antrian, Citra keluar, QW sama dengan kosong. Output, Citra telah dilayani, panggil layani antrian, QW kosong. Output, tidak ada orang di dalam antrian, tidak ada orang di antrian. Baiklah, langsung saja kita run programnya untuk melihat hasilnya. Dan inilah hasilnya. Kesimpulan dari program ini, menggunakan list sebagai struktur data QW, menggunakan list sebagai struktur data QW untuk memodelkan antrian di kasir. Dengan fungsi tambah antrian, pelanggan dimasukkan ke akhir antrian. Dengan fungsi layani antrian, pelanggan dilayani dari depan antrian.
Prinsip yang digunakan adalah FIFO, fish in, fish out. Siapa yang duluan datang, dia duluan dilayani. Sekian tugas 2 dari saya Iswan Adam, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.